yang namanya teks apapun itu bebas tafsir, bebas makna. Yang namanya Al-Quran, yang paling sah untuk menafsirkan, yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, bukan Majelis Ulama Indonesia. Kadang-kadang sekarang yang bukan ulama sok mendebat ulama, ada tidak? Ada tidak? Yang bukan ahli tafsir sok menafsirkan Al-Quran, ada tidak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Banyak saudara. Kadang-kadang kita lihat mukanya di TV, betul? Nggak ngerti agama sok bicara agama, nggak ngerti tafsir sok bicara tafsir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara, seenak-enaknya menafsirkan Al-Quran. Begitu ada mengatakan apa? Yang bisa menafsirkan Al-Quran hanya Allah saja. Selain Allah tidak boleh menafsirkan Al-Quran. Pala lu bojengkol. Insya Allah, jangan niru yang begitu. Ya bukan, kalau dikatakan yang bisa menafsirkan Al-Quran hanya Allah saja atau hanya Rasul saja, selain itu nggak boleh menafsirkan Al-Quran. Ya berarti kitab-kitab tafsir mesti kita bakar semua dong. Betul? Betul? Ngomong seenaknya. Udah goblok sok tahu lagi. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Saya bukan fitnah, kenyataan, betul? Ada? Ada? Tahu? Saudara, Al-Quranul Karim itu firman Allah. Dan manusia yang paling paham tentang firman Allah betul, yaitu Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi mengajarkan para sahabatnya bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Nah, kenapa para sahabat diajarkan oleh Nabi untuk menafsirkan Al-Quran? Karena di kemudian hari, saudara, akan muncul persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga para sahabat punya pegangan di dalam menafsirkan Al-Quran untuk menghadapi segala persoalan baru yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari situlah saudara, akhirnya para tabi'in dan para ulama kita dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi dan diajarkan oleh para sahabat menemukan tata cara yang betul bagaimana cara menafsirkan ayat Al-Quranul Karim. Jadi siapa bilang Al-Quran tidak boleh ditafsirkan oleh para mufassir? Siapa bilang saudara para ulama-ulama yang soleh, yang alim, yang amil tidak bisa dan tidak boleh menafsirkan Al-Quran? Al-Quranul Karim saudara ditafsirkan oleh para ulama dalam rangka untuk menjelaskan isi kandungan, maksud dan tujuan dari setiap firman Allah yang dikandung dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Kalau begitu saya tanya saudara, kalau begitu ulama boleh tidak menafsirkan Al-Quran? Boleh tidak menafsirkan Al-Quran? Boleh tidak menafsirkan Al-Quran? Alhamdulillah. Bahkan di dalam tafsir Al-Quran saudara ada hal-hal yang baku yang tidak boleh dilanggar. Ada hal-hal yang sudah standar yang tidak boleh kita menyimpang. Dan di dalam ayat-ayat Al-Quran ada umurun qat'iyah, ada urusan-urusan yang sudah qat'i yang ulama tidak akan pernah berbeda pendapat di dalam menafsirkannya saudara. Ya, kita tidak pungkiri di dalam Al-Quran ada hal-hal yang dhanniyah, hal-hal yang para ulama masih berbeda pendapat di dalam menafsirkannya saudara. Enggak apa-apa para ulama berbeda pendapat selama mereka punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan dalil dari muka monyet pantat. Dalil itu ada sumbernya saudara, ada dalil dari Quran, ada dalil dari hadis saudara, ada dalil saudara dari ijma, dari qiyas, dan ada lagi turukul ijtihad, tata cara beriktihad. Ada yang dikenal dengan istishab, ada yang dikenal dengan istislah, ada yaitu saddu dzara'i, ada al-uruf saudara. Itu semua adalah metodologi bagaimana cara kita menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah yang telah disepakati oleh para ulama salaf maupun khalaf saudara. Alhamdulillah.
Jadi kalau begitu ulama-ulama yang ahli, yang punya kemampuan, saudara, yang berilmu, yang beriman, yang berakhlak, dan memiliki ilmu alat yang cukup, saudara, boleh tidak menafsirkan Al-Quran? Boleh tidak menafsirkan Al-Quran? Takbir! Sallu ala Nabi. Cuman lucunya, saudara, habis dia ngomong gak boleh ada yang nafsirin Quran selain Allah, dia yang mau nafsirin Quran. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Kadal kebon, dia mau menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51 itu gak ada kaitan dengan pemimpin. Lu bilang gak boleh nafsirin, goblok. Ayat Al-Maidah tidak ada kaitannya dengan politik. Orang lain nggak boleh nafsirin, dia yang boleh nafsirin. Ulama, kiai nggak boleh nafsirin. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Begitu saudara, pada malam hari ini yuk mari. Saya ingin ingatkan semua saudara, jangan sampai kita diombang-ambingkan. Dan saya ingatkan kepada para ulama, saudara juga jangan memutarbalikan ayat, jangan memberikan jalan kepada orang-orang, saudara, yang fi qulubihim marad, yang di dalam hati mereka itu ada penyakit, saudara, untuk mempermainkan Al-Quran.